Assalamualaikum teman-teman. Rifa'ah Baidawi Rafiat Al-Tahtawi. Perkenalkan, ini nama dari anggota kelompok B. Rifa'ah Rafi Al-Tahtawi 15 Oktober 1801 sampai 27 Mei 1873 adalah seorang penulis, guru, dan juga intelek Mesir yang lahir pada tahun 1801 di Tahta, Mesir. Dia menjadi salah satu pembaru pemikiran Islam kenamaan di Mesir. Gagasan pemikirannya adalah mendialogkan antara gagasan pemikiran Barat yang saat itu dipengaruhi pemikiran modernisme dengan gagasan pemikiran Islam, yang sering disebut sebagai modernisme Islam. Namun orang tuanya jatuh miskin karena hartanya diambil oleh Muhammad Ali Pasha, seorang gubernur Mesir pada saat itu. Dikarenakan beban pajak yang sangat tinggi, hal itu membuat keluarga Rifa'ah berpindah dari Tahta menuju kota Girga. Dia mengenyam pendidikan di Al-Azhar. Dia menjadi anak kesayangan dari salah satu gurunya, yaitu Hasan Al-Aftar di Prancis. Rifa'ah mempelajari berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti ilmu bumi, teknik, sejarah, bahkan politik. Dia mempelajari beragam disiplin ilmu tersebut dikarenakan dia ingin menerjemahkan beberapa literatur bahasa Prancis ke bahasa Arab, guna untuk meningkatkan transfer pengetahuan Barat ke dunia Islam, khususnya di dunia Mesir. Kemampuan Rifa'ah dalam menerjemahkan dan pada bidang inilah Rifa'ah mempunyai peran besar dalam mempengaruhi pemikiran ulama Mesir berikutnya yang pada akhirnya menjadi sumbangan terbesarnya. Rifa'ah terkenal dengan gagasan patriotisme tanah airnya. Nasionalisme dan politik. Ideologi nasionalisme memasuki Mesir pada sekitar akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 bersamaan dengan pendudukan Mesir oleh Napoleon dari Prancis. Ideologi nasionalisme sebenarnya masih relatif baru bagi umat Islam saat itu. Rifa'ah merupakan seorang pemikir dari sekian cendekiawan Mesir yang menerima dan menganjurkan nasionalisme yang saat itu dia sebut sebagai patriotisme. Nasionalisme yang dikenalkan oleh Rifa'ah didasarkan pada gagasan cinta tanah air dan kebangsaan. Akan tetapi, Rifa'ah di sisi lain juga menganjurkan bahwa daripada selalu menuntut hak, warga negara yang dianggap patriot lebih menuntut kewajiban mereka dalam membela dan membangun tanah air. Dalam karyanya yang berjudul The Extraction of God or an Overview of Paris, dia juga menekankan pentingnya patriotisme. Menggunakan contoh dari kerajaan Romawi, Rifa'ah menulis bahwa dikarenakan penguasa yang tiran, kualitas patriotisme warga negaranya menjadi menurun. Bekerja dapat membuat seorang wanita tidak lagi bergantung pada pemberian orang lain, sekaligus membuatnya menjauhi perkara yang tidak berguna seperti menggunjing atau melakukan gibah dengan sesama wanita lain yang akhirnya menjerumuskan mereka pada tindakan dosa. Dalam hal pendidikan, Rifa'ah juga meyakini bahwa kunci pendidikan yang paling utama menurunnya terletak pada keluarga. Orang tua dituntut untuk memberikan pendidikan terbaik bagi putra dan sekaligus putrinya. Rifa'ah Al-Tahtawi dikenal sebagai penerjemah yang cakap dan tekun karena dia memiliki banyak sekali karya terjemahan. Seringnya aktivitas penerjemahan yang dia lakukan membuat karyanya sebagian besar adalah karya terjemahan. Kebanyakan karya terjemahnya merupakan hasil penerjemahan dari buku-buku berbahasa Prancis yang dia baca. Meskipun begitu, tidak sedikit juga dia membuat karya orisinal yang berkaitan tentang tema tertentu seperti pendidikan, agama, dan sejarah, serta satu karya memoirnya yang sangat terkenal. Karya terjemahan. Buku pertama yang dia terjemahkan merupakan buku yang berisi tentang ilmu metalurgi yang berjudul Principes Metallurgiques, atau yang dia terjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Mabadi al-Ulum al-Madaniyah, prinsip-prinsip ilmu metalurgi, dalam bahasa Indonesia, yang dicetak di Mesir setelah dia kirim. Selepas belajar bahasa Prancis di Marseille, Rifa'ah memutuskan untuk berangkat ke Paris. Dia merasa sangat takjub dengan kemegahan kota Paris yang besar. Dia melihat banyak hal modern di sana. Saat di Paris, Rifa'ah kemudian menulis sebuah buku yang berisi tentang pengalamannya dalam mencari ilmu beserta beberapa profil tentang kota tersebut dari seperti sistem pemerintahan dan juga ilmu pengetahuan yang diajarkan di sana. Buku itu kemudian dia namai sebagai Takhlis al-Ibris fi Takhlis Baris dan umum dikenal sebagai Rihlah. Judul dari versi bahasa Inggris dari buku ini A Paris Profile, dan dalam bahasa Perancis dikenal dengan L'Ordre.